Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ivan ada? Ada bang di dalam, lagi ngerti mana. Oke, guys, sorry ganggu waktunya nih. Sarina, Eko, Mbak Heni. Nah, untuk orderan ke depan nih, insya Allah kita dapat orderan yang lumayan big nih. Minta dibantu doang, tepuk tangannya dulu. Pokoknya yang pasti buat kita tetap enjoy ya, kerja ditambah jaga kualitas, on time, QC ya ikutin deh, pokoknya yang terbaik buat kita, mudah-mudahan lancar gitu loh. Terus, yuk jangan lupa yang ini buat Selasa kita mesti go, ya. Sip, gitu aja sih, nggak banyak meeting yang lain ya, kayak biasa, enjoy aja kerjanya, apalagi Sabtu, tinggal nungguin kertas doang. Woi, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Lagi sibuk gak? Alhamdulillah ada kerjaan. Lagi nyantai apa sih? Lagi briefing. Tapi kita ngobrol dalam aja deh. Oke, siap. Panas, Bro. Siap. Oke, masuk. Ya. Boleh ya? Masuk. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gua nih. Ya, sobat Koperasi Aksi. Gua Isal, ya mungkin udah pada kenal semua ya kan. Gua masih di apa ya? Masih rasa rusuh lah. Kita coba grebek workshop dari teman-teman anggota Koperasi Aksi ya. Dan saat ini gua sudah berada di tempatnya salah satu anggota Koperasi Aksi, yaitu dealer baju. Dan udah sama gua nih ownernya yaitu Kang Ipan, ya kan? Kang ya. Oke. Kang Ipan gimana nih? Lagi santai kan? Alhamdulillah. Santai. Ini kebetulan gue punya sedikit messenger ya dari teman-teman sobat Koperasi Aksi yang menanyakan ke gue gimana sih cara merubah SDM konveksi dan sablon. Ya, apa ya? Kayak ada satu kesempatan. Dulu lagi usaha, lagi hancur tuh pada saat itu. Terus gue ditawarin. Soalnya basic gue dulu lebih lama di diskotik, Bor. Diskotik, Bor. 3 tahun. Ya kan? 3 tahun. Tahu ujuk-ujuk jadi orang garmen. Ya memang ada kesempatan. Dulu ada temen yang notabene istri Korea. Nah, dia pindah ke Bekasi, terus gue diajakin. Ya. Lagi nganggur ya? Iya, ayo Bekasi kerja. Gue nggak tahu pada saat itu. Tahu-tahu diajakin masuk garmen. Dan posisi menurut gue itu strategis banget. Posisi langsung di sampel room. Nah, sementara kan gue nggak tahu tuh di sana tuh, jangan kan gitu pola tangan aja pada saat itu gue nggak tahu. Kala itu lu belum paham. Bener-bener blank banget soal dunia konveksi dan sablon ya, produksi segala macam. Dan tapi mungkin mukjizat ada orang baik yang memberikan kepercayaan, ayo bergabung, mungkin begitu ya. Diajak gabung. Nah di situ gue mulai coba. Ya seminggu 2 minggu belum bisa adaptasi, tapi kesininya gue pikir ini ada peluang. Yang gue anggap gue kerja di situ tuh lebih ke belajar tapi dibayar gitu loh. Gue coba tahan 1 tahun gue pelajari tuh tentang worksheetnya, working instructionnya gitu loh. Akhirnya mulai ngeyel nih. Nah gue bukan tipikal yang kerja 9 to 5 gitu loh. Gue berangkat jam 9 terus pulang sore, gue nonton di rumah, enggak gitu. Akhirnya gue coba buka usaha pada saat itu. Gue resign, buka usaha. Ya mulai dengan 5 karyawan pada saat itu, 5 tim ya. Satu tim tuh 5 orang. Ya bangkrut lagi. Karena proses lah ya. Iya proses. Nah itu salah satunya ya kan. Ya yang agak lucunya, gue dipercaya sama teman gue di Kelapa Gading tuh megang satu project baju koko ya. Dari 250 itu alhamdulillah gue cuma 50 yang diterima. Wih deh. 200 reject. Ilmu gue belum dapet di situ tuh. Gue coba trial lagi, kerja lagi, gue belajar lagi di situ. Ya alhamdulillah 2010 kali ya, 2010 gue coba lagi, itu mulai jalan. Ya kerja sama. Itu menurut lu itu bangkrut atau untuk pembelajaran, Bang? Dan gimana sih caranya agar bisa lebih stabil lagi tuh sampai lu saat ini nih gitu loh. Mungkin ini buat masukan ke teman-teman semua ya, sobat Koperasi Aksi. Ya kan, ini kita ambil pelajaran dari Kang Ipan. Gimana Kang? Jadi kalau menurut gue sih kemarin bangkrut tuh antara ya itu yang gue bilang belum maksimal banget. Intinya gue
gue belum tahu unsur-unsur sebenarnya usaha tuh kayak gimana. Mungkin sebagian orang menganggap di saat newbie ya, usaha newbie ya, pembisnis baru banget, bisnis tuh santai, terus enak banget sih yang namanya bisnis, waktu bisa kita ngatur sendiri gitu. Ya sebenarnya menurut gue di saat kita nyoba bisnis itu kita harus ngeluangin waktu lebih dari orang yang kerja biasa gitu loh. Misalnya yang kerja 9 jam nih, kita harus luangin waktu di 13 jam gitu loh. Ya harus ada spend waktu di situ. Dan begitu knowledge-nya kita udah dapet banget tuh, ya kegagalan yang gue rasain kemarin ya itu, gue ngerasa bahwa gue udah bisa. Padahal real di lapangan itu belum kelihatan bang. Jadi hal-hal tentang teori jahit atau proses-proses jahit itu pun ya perlu pemahaman lebih gitu loh. Termasuk di dunia marketnya sendiri. Nah, pada saat itu gue cuma punya satu market dan memang menurut gue untuk awal harusnya nggak di situ gitu. Dengan spek yang standar lah, jangan langsung yang high. Ya, kemarin gue coba langsung yang high gitu loh, itu tuh nggak masuk. Jadi kita harus nawin diri kita dulu. Kegagalannya itu mungkin kemarin dari situ. Makanya gue belajar lagi tuh, gue coba sekolah kerja, ya kerja sambil belajar kan, dan dibayar itu intinya. Berarti ya nggak ada kegagalan lah bang ya? Iya sebenarnya nggak ada kegagalan. Itu semua pembelajaran ya. Semua. Jadi buat kalian nih ketika mendapatkan reject satu pitch itu bukan gagal gitu. Itu pembelajaran. Karena dari situ kalian bisa berasumsi saya harus bagaimana seperti Kang Ipan nih sampai-sampai dia punya keyakinan sendiri saya tetap maju ya Kang ya seperti itu. Ya kita anggap itu sebagai proses belajar yang harus dari awal daripada kita mencoba untuk satu event atau suatu project yang besar banget tapi kita belum siap, itu mungkin kita lebih parah kan jatuhnya kan. Tapi kalau dari awal kita sudah siapkan di situ, kita mulai ada tertata lah istilahnya untuk prosesnya. Ya kan, strategi macam apa sih yang lu kembangin waktu pas awal kebangkitan lu lagi nih? Kalau strategi mungkin karena kita ada hidup di apa ya, di jasa, terus kita juga padat karya gitu kan. Jadi yang namanya konveksi kan padat karya tuh orang dengan satu mesin gitu. Kita nggak cuma pijit tombol terus tinggal nentuin timing, nah itu udah selesai, enggak. Jadi ternyata gue coba cari teman-teman satu mitra ya, satu mitra atau satu tim kita itu awalnya gue pilih-pilih. Selektif. Selektif banget. Gue mesti orang yang jago nih, gue mesti orang yang ini nih, enggak. Ternyata yang tim gue sekarang ini dari basic yang memang bukan profesional sebetulnya. Hampir rata-rata ini basicnya hanya bisa. Jadi begitu gue coba kalau flashback ke belakang sedikit, banyak orang yang ngerasa sudah oke, udah jago, tapi mereka rata-rata nggak panjang. Jadi begitu mereka coba di sini ada yang nggak enak dikit langsung kabur atau pindah tempat. Ngedengar harga beda dikit terus pindah. Wah, gitu. Sering banget tuh. Sering banget hal yang kayak gitu. Sering banget hal gitu. Akhirnya gue coba di situ, udah deh, gue nyari orang yang sekedar bisa, tapi gue di situ di dalamnya gue bentuk satu tim biar mereka hidup gitu. Dan akhirnya mulai dari kan saling bertanya nih satu sama lain. Begitu mereka udah ketahuan strateginya, chemistry-nya dapat, justru itu menurut gue yang lebih pol gitu. Mantap. Oke, mantap banget bang. Terus lagi tadi gue review ke belakang, gue datang nih. Pada saat gue datang, gue harus nunggu katanya, karena sedang briefing. Iya. Kalau boleh tahu, tim lu udah berapa bang? Sekarang 9 ya. 9. Mantap coy. 9 9 orang tuh. Keren ya, kan? belum banyak lah, masih banyak yang di atas gue lah. Di atas ya. Benar bang. Tapi terkadang kita jangan terlalu nengok ke atas mulu. Betul. Ya kan? Betul. Kita harus nengok ke bawah juga. Kan gitu. Capek bang. Kalau kita nengok ke atas mulu, udah ngap mulu ya kan? Sentil. Gue nyalain dulu ya. Oke, santai bang. Itu pelajaran banget gitu. Terus karyawan, pegawai, apa tim nih lu nyebutnya nih? Gue lebih ke tim sih. Tim bilangnya. Jadi kalau nggak tahu ya, gue kalau ngedenger itu karyawan gue gitu. Aduh, menurut gue belum pas gitu gue di situ. Jadi mereka bagian dari tim gue lah. Lebih ke situ. Nah, itu 9 orang bang. 9 orang itu menurut gue pribadi udah lumayan loh mengurus 9. Ya kan? Nah, gue mau tanya nih, ketika lu udah mencapai 9 tim, tim lu mencapai 9 orang, bagaimana menciptakan ekosistem yang sehat di dalam tim lu?
Untuk ekosistem sih sebenarnya yang tadi gue bilang, karena mereka bukan basicnya orang yang profesional di bidang itu, jadi gue banyak belajar, mereka pun sama belajar, kita lebih ke share bareng. Misalkan satu contoh nih, gue pernah nerima ya temen lah ya, mitra kerja gue di sini itu anak pang, yang notabene menurut orang-orang mungkin, aduh ngapain sih si Ipan nerima orang yang begitu, tato banyak gitu, terus biasa di jalanan. Tapi menurut gue ya, gue ada kepikiran khawatir pada saat itu, makanya agak-agak aneh begitu gue terima mereka itu datang ke Bekasi gitu ya, gue ngeliat, wih anak pang gitu. Gue sempat, ini serius orang bekerja. Nah akhirnya gue tesnya agak-agak sedikit lucu menurut gue ya. Gue tes mereka pas mereka datang subuh tuh, siang gue bangunin suruh makan, kenalan, Ivan, Roy gitu. Makanya begitu kenalan begitu, gue diemin 1 minggu tuh. Gue cuma ngelirik doang istilahnya, gue nggak pantau lu kerja apa, ini enggak. Gue pengen tahu karakter mereka tuh dari luar datang ke sini tuh mau ngapain gitu. Akhirnya mulai kebentuk tuh. Anak ini pertama megang misalkan buang benang nih. Mereka kan dasarnya nggak bisa apa-apa pada dasarnya. Buang benang ngerti, ternyata mulai coba mesin potong gitu. Terus akhirnya hari Sabtu itu langsung gue panggil dan gajian gitu. Oke. Berarti lu memberi keleluasan ke mereka dahulu ya, karena gue pengen lihat juga kan karakter mereka. Jadi memberi keleluasaan ke rekan-rekan yang baru bergabung. Dan bagus juga Kang Ipan tidak melihat atau memandang secara fisik ataupun segalanya latar belakangnya, nggak memandang latar belakang. Yang penting orang itu sok mau gitu, ya kan? Kan gitu. Mantap sih Bang. Nah, ketika kayak tadi lu bilang ada salah satu rekan lu yang baru bergabung di lu. Itu dia tatoan yang notabene menurut orang-orang nakal mungkin ya. Tanda kutip. Tanda kutip nakal menurut orang-orang di luaran sana. Otomatis kan lu harus merubah mindset dia tuh. Kalau memang dia pantas di sini, ataupun ya ayo kita di sini, gimana cara merubah mindsetnya tuh? Sedangkan dia kan yang dulunya mungkin apalah gitu. Merubahnya gimana Bang? Sebenarnya gue nggak ngerubah mereka ya. Gue lebih cenderung begitu mereka udah stay di sini, ya kerja wajar gitu. Tapi di saat ada waktu, ya kita ngeteh bareng lah di luar. Nah, gue lebih cenderung dengeran curhat mereka gitu. Dengeran curhat. Jadi di saat mereka sudah cerita tentang keluarga, biasanya orang udah nyaman nih sama kita. Udah nyaman nyeritain, oh ternyata dia kerja di sini tuh buat ngebiayain adiknya misalkan, atau buat orang tuanya. Ketika orang itu udah curhat berarti udah merasakan ada dia udah trust sama kita gitu. Udah trust. Nah, dari situ mulai gue lihat. Gue gembleng tuh di situ tuh. Ini anak ini cocoknya misalkan di sablon nih. Ya udah, gue pantau di sablon. Ada satu lagi Yudi yang sama dulu belum paham apa-apa. Itu begitu gue lihat di cutting dia mulai ngerti nih, ya udah gue pasang cutting. Nanti gue selalu nambah kayak gitu. Nambah lagi. Step by step mereka juga akan pindah posisi ya Bang. Iya, mereka punya posisi masing-masing gitu. Dan menurut gue mereka pas di situ. Nah, terus kan mereka diberikan kepercayaan sama lu, diberikan keleluasaan. Mereka bisa dengan sendirinya, ya kan? Meskipun ya harus tetap dalam pantauan lu kan? Iya, benar. Nah, tadi lu bilang apa? Lu tahu mereka ketika udah curhat. Iya kan? Benar. Kalau gue yang curhat gimana nih? Jangan Bang. Lu curhatnya pasti tentang dapur. Jadi gitu, ya kan? Lu kan nih Kang Ipan ya kan? Lu curhat boleh gitu kan, tapi jangan harap karena lu bukan bagian timnya, tapi lu bisa mendapatkan ilmu di sini. Gimana caranya pendekatan ke rekan tim, ya kan? Nah, ketika lu pendekatan ke rekan tim, ketika mereka pemikirannya sedang drop, kan tadi curhat, ya kan? Tadi curhat terus pemikiran mereka sedang drop. Gimana caranya lu sebagai pemimpin, sebagai leader, memberi semangat kalau itu sih tim dibilang normalize ya, dianggap 9 nih 9, anggap yang bujangan ada 5 orang nih, 1 diputusin ceweknya misalkan, itu ngaruh banget ke produksi. Tapi menurut gue itu hal yang biasa ya, pasti ada lah. Cuman solusi dari gue, biasanya kita tuh agak-agak lelah di saat memang geber-geberan produksi itu. Produksi gue sempat misalnya 1 bulan nih, hajar nggak ada libur. Bahkan kemarin ini sempat 1,5 bulan tuh, gue nggak ada libur sama sekali. Libur, gue nggak ada order Bang. Mau curhat kan, curhatnya begitu.
Lanjut ya. Jadi di saat seperti itu gue ngerasain, jadi gue ngerasa lelah, gue yakin mereka pun lelah gitu. Ya akhirnya kita ada, woi ngopinya pindah yuk gitu, mana camping lah gitu, kita camping bareng-bareng gitu. Ya dari situlah mungkin setelah mereka ada acara di luar, terus di sana kita ngobrol tentang, kita di sana nggak bahas tentang kerjaan ya, Nggak bahas tentang kerjaan, tapi tujuan kerjaan tetap dibahas apa gimana? Emang sengaja pokoknya lepas memang aja? udah di titik itu kita udah mumet sama kerjaan, datang sana ya udah kita makan ngopi udah selesai. Ketika pulang istirahat dulu tuh. Istirahat dulu. Pulang istirahat, besoknya kita mulai ngobrol lagi nih. Besok kita gas ya. Udah gas. Ya udah mulai gitu, udah mulai enak gitu langsung. Bulan ini padat lagi nih. Bulan ini biasanya di bulan November harusnya padat. Harusnya ya. Okay. Tapi nggak tahu nih si Corona. Padat Bang, gue yakin pasti padat ya gak teman-teman, tetap semangat. Amin, ya kan. amin, mudah-mudahan. Nomor WhatsApp gue masih ada kan? Nggak ada. Nah, hubungin gue Bang kalau ngajak-ngajak keluar ya kan lu. Bingung. Aduh. Nah, oke, lu memberi semangat ke tim dengan cara apa ya? Memberikan mereka sharing apa ya? Piknik kecil-kecilan ataupun pindah kemana lah, memberikan inspirasi ya kan, biar mereka terbuka lagi. Nah terus gua selanjutnya, lu gimana caranya mendorong sebuah tim lu agar terus berkembang? Nah ini bagian dari caranya? fase strategi di kita ya. Jadi gue sudah biasanya nih kalau misalkan kita punya tim terus kita ngajarin tim, adalah ketakutan untuk, nanti dia pinter terus gue ditinggalin gitu. Nah, akhirnya prinsip itu gue balik tuh. Jadi di saat mereka sudah pintar, gue harus sudah siap ditinggalkan mereka gitu. Nah ini salah satu contohnya, mereka yang tidak mengerti tentang konveksi atau sablon, mereka sudah mengerti kan. Terus di fase yang selanjutnya mereka mungkin akan berpikiran, oh kalau saya punya order sendiri, terus saya keluar dari sini, gimana? Gue welcome. Mereka siap. Nah itu salah satu contohnya yang gue bilang tadi, anak-anak punk itu sebenarnya mereka begitu kita ngopi bareng, kita ngeteh bareng, mereka sudah punya tujuan panjang ya. Mereka sudah pas kita ngobrol santai itu, sebenarnya lu di sini ngapain sih gitu? Kerja doang. Ya enggak sih mas, sebetulnya saya pengen punya produk gitu loh. Nah gue langsung tertarik kan. Dan mereka langsung ngomong, cuman saya nggak punya modal, kata mereka nggak punya modal. Akhirnya gue ngomong, ya modal bukan bagian dari itu, yang penting lu mau coba konsepnya kayak gimana. Yang gua kaget ternyata mereka udah siap dengan konsepnya gitu. Begitu gua tanya, lu pengen bikin produk apa sih? Pengen kaos mas. Yang beli udah ada belum? Iya. Cuman komunitas kita udah siap katanya gitu. Mereka coba dengan komunitas itu, dan yang gua paling agak-agak tercengang, konsep mereka mulai dari label, desain, terus mapping strategi untuk pemasarannya, mereka udah ada. Nah, akhirnya gue support kan. Ya udah, gue support. Lu siap jalan nggak? Kapan jalannya? Lu siapin, kita jalan. Nih leadership mantep nih, mensupport juga. Tapi poinnya itu menurut gue, teman-teman itu tadi berpatokan ada modal apa enggak ya kan? Iya. Jadi menurut gue nih ya, teman-teman juga yang usaha itu mudah. Ya, bener gak bang? Betul. Yang penting ada kemauan, ya kan? Lu maunya kayak gimana pasti bisa, yang penting ada kemauan. Nah, lu sendiri memberikan semangat udah, ya kan? Memberikan support sudah. Terus mereka ketika akan keluar, tolak ukur lu dari mana bang? Melihat mereka ini bisa berkembang? Ya sebetulnya sama aja kayak misalkan gua tanya sama Bang Isal, kapan siap nikah gitu? Waduh, pasti lu pada saat itu nggak akan tahu lu siap apa enggak, tapi lu harus siap gitu. Nah itu yang gue anggap, bahwa di saat teman-teman nanti, entah mereka nanti ada di mana, gue anggap di saat mereka udah oke, ya udah jalan gitu loh. Karena gue pun untuk memulai bisnis konveksi dan sablon ini, gue nggak tahu, gue hanya punya impian besar doang. Misal nih, kapan ya gue dapat orderan dari Astra gitu loh, misalkan. Ya akhirnya karena gue dulu kerja di daerah Kelapa Gading juga, setiap hari gue lewat Astra. Itu bagian dari mimpi. Makanya jangan khawatir buat teman-teman yang memang mimpi itu akan terwujud ya di saat lu ada impian besar gitu. Kita tinggal nunggu doang timingnya gitu. Keren nih teman-teman, semua itu berawal dari mimpi, ya kan? Tapi kalau lu mau ciptain mimpi lu itu, ya lu bangun. Jangan tidur mulu, ya kan? Kalau lu tidur terus, ya lu mimpi aja terus. Mungkin si Indah akan datang pada waktunya. Kapan datangnya si Indah? Kalau dilamar, Bang. Apa sih tujuan dari terciptanya
SDM yang handal menurut lu? Wah, Yang ini- menurut lu harus inisiatifnya apa kayak gitu? Ini buat kameramen nanti editan backgroundnya yang sedih. Iya, iya. Cerita sedih. Anjir. Sedih. Gue nunduk nih. Gue nunduk. Sebenarnya kalau dilihat dari tujuan nih, ini tujuannya agak-agak gimana ya? Gue sudah berkepala. Gue udah mulai di angka 40 ya. Katanya Oke. kata orang sih ada life begin at 40 gitu ya. Iya. Itu harusnya ada yang sudah menikmati di umur 40 atau orang yang di umur 40 itu sedang mulai berproses untuk di akhir. Nah, gue anggap gue tarik nih. Sebenarnya gue bikin satu ekosistem di sini atau populasi temen-temen nih mitra itu, gue lebih cenderung untuk biar mereka lebih jalan nanti di depan. Satu contoh misalkan gini, gue bukan terlahir sebagai orang kaya yang deposito gue banyak, karena gue Oke. banyak gitu. Ya gue anggap bahwa dealer baju ini adalah aset buat keluarga gitu. Oke. Nah, jadi gue sampai berpikir, andai nih suatu saat gue mati, Iya, iya, iya. sampai mati gitu loh. Ya banyak teman-teman yang pernah gue dengar di saat suaminya meninggal di bisnis ini misalkan, si istrinya tuh bingung, Oke. gue usaha apa ya, dia nggak ngerti. Nah sementara gue dari mulai awal bisnis ini gue sudah berpikir ke situ bahwa ini akan jadi warisan buat keluarga gue gitu loh. Nah kenapa gue bilang bahwa tim ini harus solid gitu loh, harus ekosistemnya harus jalan. Di saat memang gue nggak ada, bini gue udah terbiasa kenal dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang sedang bekerja di lingkungan kita konveksi gitu. Ya sampai saat ini pun gue coba, istri gue sempat kaget, kok ngomongin mati sih? Emang udah siap? Emang udahlah nggak usah ngomongin kayak gitu. Menurut gue ini pahit tapi emang harus didengerin gitu. Emang harus diomongin. Sedia gitu. payung sebelum hujan Iya. lah ibaratnya gitu. Jadi ya kan? begitu anggap gue sudah nggak ada gitu. Nah bini gue tuh udah mengerti. Jadi sampai sekarang ini admin gitu loh tentang konveksi, tentang teman-teman, tentang apa namanya user-user yang biasa langganan kesini gitu. Gue coba kenalin bini gue. Gitu. Sampai suatu saat mungkin even ya itu bisa jadi warisan buat anak-anak gue juga gitu. Jadi Ke tim lu juga gitu. Iya. Jadi yang gue bilang tadi, di saat mereka sudah siap nih, mereka buka sendiri. Harapan gue sih mereka masih tetap bisa bermitra dengan dealer baju gitu. Ya istri gue, misal gue udah nggak ada gitu. Jadi sampai ke situ gue sampai berpikir tujuan ini dibikin ekosistemnya biar jalan, ya udah nggak kaget lagi gitu. Persiapan lah. Harus lah bro. Iyalah Siapin. harus disiapin Bor ya kan. Tapi gue pengen denger sendiri nih dari Kang Ipan ya kan. Kang Ipan mungkin bisa kasih poin-poin yang tadi ya kan tentang gimana sih biar kita mampu untuk merubah SDM konveksi dan sablon. Mungkin teman-teman pengen dua patah dari Kang Ipan nih, poin-poinnya apa aja nih? Ya, kalau kita review dari tadi ya mungkin yang terpenting satu, kalau dari dealer baju sendiri kita nggak nomor satunya, yang pertama nih kita nggak ngelihat background nih. Gua nggak ngelihat dia S1, S2, S3, SD, SMP gua ngelihat. Tapi begitu gua dapat mereka, terus yang tadi bilang curhatan dikit, gua ada chemistry sama mereka, ya udah, gua jalan. Itu poin pertama. Karena udah chemistry-nya udah dapat, gue tinggal mapping untuk strategi ke depannya. Nah, yang kedua itu. Terus yang pertama ya. Yang kedua yang gue rasain sih, gue nggak ngebosi ya. Gue nggak pengen ngebos banget gitu loh. Karena itu akan ada kekakuan di dalamnya. Makanya gue anggap gue sebagai leader di situ. Pemimpin lah ya. Nah, gue anggap leader dalam satu project, satu tim gitu loh. Itu menurut gue lebih pas daripada gue lebih ngebos gitu ya. Terus yang ketiga ini lebih ke edukasi. Jadi yang gue bilang, orang yang ada di sini tuh pertama nggak ngerti apa-apa, gue kejar tuh. Misalkan satu contoh marketing deh, yang gue bilang mereka harus tahu tuh sampai dalam-dalamannya gitu. Edukasi itu kan penting kan. Di saat ada orang untuk marketing nih misalkan, kita nggak cuma sales doang. Jadi begitu kita ditanya tentang merek kopi misalkan, kopi harus mereknya dari mana, terus itu kopi apa gitu kan, itu kan lebih enak. Kita diserang dari sini manapun kita bisa jawab, itu kelebihannya di marketing gitu. Terus yang terakhir, yang keempat terakhir nih. Nah yang terakhir aja, yang terakhir apa? Gue lebih ke percaya aja deh sama temen-temen di tim gue gitu loh. Saling percaya. Percaya. Satu contoh misalkan di saat gue mesti keluar kota gitu loh,
ya mereka sudah, yang gue rasain ya, mereka sudah bisa diandalkan. Begitu gue report, mereka tanya report, ya mereka jawab. Terus ya beberapa hal dari yang gue lihat sih so far so good lah, karena gue lepas kepercayaan ke mereka gitu. Nah, tadi lu sempet cerita salah satu rekan tim lu ada punya keinginan produk, iya kan? Dia punya ide segala macam ini. Adakah produk itu bang sudah terwujud? Oh udah. Oh sudah. Itu lu pure lu semua yang mensupport. Oh iya. Dan kita dari sistemnya pun kita sudah sistem jual beli. Jadi mungkin ada anggapan bahwa mentang-mentang gue yang modalin gitu ya, terus nanti jatuhnya komisi gue yang gede. Enggak. Gue samain dengan konsumen yang lain. Gue ambil harga pokok berapa tuh di situ, gue ambil margin, ya udah kita jual putus aja. Lu pasarin sebanyak-banyaknya, ya gaji dapat, istilahnya komisi dapat kan dari situ. Gitu loh. Berarti itu salah satu hasil lebih juga untuk rekan tim lu ya kan, termasuk. Dan mereka lebih percaya diri kan. Oke. Berarti itu salah satu hasil dari perkembangan selama ini yang dibangun dari awal ya kan. Mudah-mudahan lah keren, mereka bang. pun bisa lebih ya. Bisa disupport sama lu, dipercaya ya kan. Besok-besok support gua lah. Gue pengen punya keinginan apa ya kan, support. Support apa ya bang? Aduh. Dari tadi gue nanya jawab ya kan. Gue belum tahu nih, belum dapet fungsi. Fungsi pengembangan sumber daya bagi bisnis konveksi dan sablon apa? Fungsinya menurut lu nih? Fungsinya ya? Ya. Ya jujur kalau menurut gue sih konveksi sablon tuh bagian untuk khususnya gue ya. Ini bagian dari UMKM kan. Ya. Gue sebenarnya lebih cenderung pengen ngelihat wilayah sekitar atau wilayah yang jauh sekalipun gitu loh. Ya gue anggap mereka ini tuh bisa jadi pilot projectnya. Suatu saat di lingkungan kita tuh ya nggak ada lah teman-teman yang nganggur gitu loh. Ya sebenarnya tinggal balik lagi kata Bang Isal tadi kan, tinggal kemauan aja. Jadi gue di sini pun untuk lingkungan siapapun yang mau belajar sablon, siapa yang pengen tahu tentang konveksi, ya gue welcome gitu loh. Jadi intinya ini lebih ke penyebaran aja, penyebaran di mana bahwa jadi entrepreneur pemula itu bukan susah sebenarnya, tinggal berani memulai aja. Toh banyak orang-orang yang tidak money oriented sekarang, misalkan pengen belajar tentang dunia sablon misalkan ya kita welcome. Bahkan ada beberapa sekolah yang datang ke sini hanya untuk mencoba, kalau PKL kalau ini ya, mereka pengen tahu dasar sablon seperti apa. Belajar mereka, lah ya. Belajar aja. Jadi intinya di sekolah mereka dapat teorinya, di sini dapat prakteknya gitu. Jadi mantep bang. Menurut gua lu salah satu leadership yang adalah mudah-mudahan. Ya gua pun melihat lu dari cerita pernah bangkrut segala macem. Ya gua berharap semua teman-teman khususnya anggota Sobat Koperasi Aksi dan lainnya bisa berkembang. Ya intinya kan? Jangan takut untuk bangkrut tuh. Jangan takut untuk tapi bangkrut yang terukur ya, maksudnya bangkrut yang terukur ya. Mungkin dari situ bisa diperbaiki lagi bangkrutnya karena apa ya kan. Seperti Kang Ipan yang tadinya bangkrutnya 200 feet mungkin sekarang ya alhamdulillah. Jadi minimal kita ya di saat kita mulai ini kan kita nyoba nih, misalnya buat teman-teman di aksi sendiri, pertama kita dapat order 12 aja mungkin banyak banget ya gitu. Akhirnya kesini dengan ada order 24, 12 ini jadi patokan gitu. Oh 12 gue ngerjainnya seperti ini, berarti untuk yang 24 piece gue seperti ini. Terus akan bertambah proses seperti itu untuk naikin percaya diri lah istilahnya. Nah berarti buat teman-teman ya tetap semangat ya kan. Kita perbaiki manajemen dari kita sendiri, banyak banget pelajaran nih ya dari Kang Ipan sendiri untuk kita semua. Ya gue pribadi semoga juga Kang Ipan tambah maju, amin, bisa membuka dealer baju lainnya ya kan. Amin. Dealer baju ya Bor ya, lu jangan pada salah tanggep lu. Dealer motor. Jangan lupa nih ya buat teman-teman di share, like, and subscribe dulu. Oke Sobat Kopas, setelah tadi kita jalan-jalan ada di podcast tuh, di sesi sebelumnya ada ruang produksi jahit, terus tim marketing gue sama accounting. Sekarang kita lanjut ke sablon ya. Ini bukan ini doang sih sebenarnya yang mau dilihatin. Justru gue pengen, di sesi sebelumnya gue pernah ngomong bahwa tim gue ini harus bisa menghasilkan sesuatu. Kalau bisa brand yang lebih dari situ gitu. Nah ini buktinya nih. Ini salah satu orang manusia yang gue coba nih ulik untuk bikin satu produk nih, dan akhirnya
konsepnya adalah Bang Rowi nih sampai bikin punya produk Brugundul. Ntar kita dengerin deh dia mau ngomong apaan. Tungguin aja ya. Oke, nama saya Rowi, berasal dari Brebes ya, Jawa Tengah. Saya diajak oleh teman untuk bekerja di daerah Bekasi ya. Di daerah Bekasi di tempatnya dealer baju ya, redaksi. Dari sebelum saya bisa nyablon sampai sekarang alhamdulillah udah bisa nyablon. Akhirnya saya dikasih edukasi ya, belajar nyablon kayak gini. Akhirnya saya disupport oleh dealer baju untuk bikin produk sendiri. Brugundul, Songgompung. Ini teman-teman produk dari Brugundul, Skenapung ya. Ini baju Skenapung dari ide-ide kawan-kawan yang ada di kampung. Brugundul itu sebenarnya nama tongkrongan dari teman-teman saya. Di depan tongkrongan saya itu ada jembatan ya, jembatan cuma dinamain Brug, jadi Brugundul. Jadilah produk saya Brugundul dari Skenapung. Ini juga alhamdulillah terima kasih udah disupport oleh dealer baju ya. Yang sebelumnya saya belum punya produk sendiri, akhirnya menjadi produk sendiri dengan tema HSP. HSP adalah artinya hidup seperti apa yang kau mau. Oke, terima kasih untuk dealer baju yang udah support dengan produk saya Brugundul. Sukses selalu, panjang umur. Oh ya.